pengertian kurator ya, KBBI. Kurator adalah makhluk pengawas museum. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15, kurator adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan museum berdasarkan keahlian. Keahlian yang harus dimiliki kurator ya, ada pengetahuan akademik, kemudian kemampuan riset, manajemen koleksi, perencanaan pameran, dan etika profesi. Akan jelaskan satu persatu. Mengenai pengetahuan akademik, jadi sebetulnya siapakah kurator di museum ini, teman-teman? Ada yang tahu? Kurator itu tugasnya apa di museum? Memandu, bisa memandu. Tapi sebetulnya tugasnya apa kurator selain memandu? Kalau memandu kan manajemen koleksi, memandu. Tapi memandu jadi tugas tour guide atau edukator tour. Ya, secara spesifik itu jadi tugas tour guide. Ada yang tahu tugas kurator apa? Pengelola museum. Oke. Berarti pengelolaan museumnya tugas kurator. Jadi kurator ya, kurator biasa disebut dengan jantungnya museum. Kenapa demikian? Karena kuratorlah yang berperan penting terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pameran di museum. Jadi kurator inilah yang memastikan apakah museum itu sudah terselenggara dengan baik atau belum. Ini jadi seringkali kurator itu disebut jantungnya museum. Karena kurator memastikan ya, segala tugas dari pegawai-pegawai museum itu sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Maka kurator harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan para pegawai museum lainnya. Kurator harus bekerja sama dengan konservator, kurator harus bekerja sama dengan tour guide, kurator harus bekerja sama dengan edukator tour, kurator harus bekerja sama dengan marketing museum. Jadi bedanya dengan kepala museum apa? Kepala museum itu hanya memimpin saja, ya, memimpin secara resmi kelembagaan museum. Itu kepala museum. Ya. Tetapi yang mengawasi, yang memastikan apakah museum itu sudah terselenggara dengan baik atau belum, itu adalah kurator. Ya. Kurator harus menjalin komunikasi yang baik dengan para pegawai museum yang lain. Misalkan konservator, dia punya job desk mengkonservasi benda koleksi museum. Nah, seorang kurator ini memastikan kepada konservator apakah benda-benda koleksi yang didisplay di pameran itu tidak ada yang rusak. Apakah benda-benda koleksi yang mempunyai
yang diberikan kepada anak TK kemasannya sudah tepat, sudah sesuai belum dengan perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik anak usia SD, sudah sesuai apa belum? Oh, sudah sesuai Pak Bu. Oh ya sudah, berarti apa? Jadi kurator ini yang memegang kendali di museum, memastikan apakah tugas pegawai museum yang lain itu sudah menjalankan job desk-nya masing-masing. Itu kan? Ya, sehingga kurator harus punya latar belakang edukasi di bidang humaniora. Entah itu bidang antropologi bisa, atau arkeologi juga bisa, atau sejarah juga bisa, atau kajian ilmu-ilmu budaya juga bisa, atau museologi tentunya juga bisa. Karena kurator membutuhkan kompetensi khusus. Ya, kurator harus tahu bagaimana strategi pengelolaan museum, harus tahu bagaimana kode etik museum. Nah, itu pengetahuan akademik. Tadi, ya, harus punya latar belakang edukasi di bidang humaniora. Entah itu sejarah, entah itu antropologi budaya, entah itu arkeologi, entah itu museologi, atau kajian ilmu budaya yang lain. Kemudian kemampuan riset. Nah, kurator ini, teman-teman, ya, bisa bekerja di balik layar. Jadi kerjanya bisa di balik layar, bisa bersentuhan langsung dengan publik. Ya. Kalau kurator misalkan tugasnya menggantikan edukator tour atau membantu edukator tour dalam melayani edukasi, memberikan edukasi kepada pengunjung. Artinya dia misalkan melalui seminar, ya, bersentuhan langsung, berinteraksi langsung kepada pengunjung, boleh nggak? Boleh. Ya, karena kerjanya bisa di balik layar ataupun bersentuhan langsung dengan publik. Nah, kurator ini ya, punya tugas, punya tupoksi sama seperti saya, sama seperti dosen, sama seperti peneliti BRIN. Yaitu apa? Ya, tugasnya salah satunya adalah melakukan kajian atau penelitian terhadap benda koleksi. Setelah dilakukan penelitian atau kajian, dia punya tupoksi, punya tugas untuk membuat publikasi, mempublikasikan hasil penelitiannya kepada publik. Entah itu melalui seminar, entah itu melalui artikel jurnal, entah itu menjadi pembicara dalam konferensi publik, ya. Entah itu menulis buku. Jadi kurator punya tugas mengkaji atau melakukan penelitian terhadap benda koleksi dan juga mempublikasikan hasil penelitiannya. Itu kemampuan riset. Jadi kurator itu bukan orang sembarangan, ini jantungnya museum. Betul kalau seorang kurator dikatakan jantungnya museum. Punya peran penting di museum, ya, porsinya lebih besar daripada para insan-insan museum yang lain atau pegawai museum yang lain. Ya, karena apa? Karena tadi, ya, harus punya pengetahuan akademik, punya kompetensi khusus di bidang humaniora, punya kemampuan riset karena harus melakukan kajian, termasuk ketika kurator itu harus mampu menginterpretasikan data-data yang diperoleh di lapangan. Nah, bisa tunjukkan video. Jadi gini, teman.
terkadang sumber informasi terkait koleksi itu masih mentah. Dalam arti masih mentah, misalkan dalam bentuk arsip nih, arsip berbahasa Belanda. Tidak akan mungkin arsip berbahasa Belanda itu disampaikan langsung. Jadi bahan mentahnya disampaikan langsung ke publik. Publik biarlah udah interpretasi sendiri, gak akan mungkin. Ya, sehingga jadi adanya sumber sejarah primer nih. Belum ada sumber sejarah yang sekundernya, belum ditulis oleh orang lain. Nah, adanya baru sumber sejarah primer dalam bentuk arsip berbahasa Belanda, ini bahan mentah nih. Tidak akan mungkin bahan mentah itu disampaikan ke publik, biar publik yang menginterpretasikan sendiri, nggak akan mungkin. Sehingga perlu diolah datanya kan gitu. Ya, sumber sejarah primer ini diolah, data-data yang sudah dikumpulkan kurator itu diolah. Seperti teman-teman ketika melakukan penelitian, ini udah pada nulis proposal skripsi belum? Nah, besok ya Anda alami sendiri. Ketika teman-teman penelitian skripsi, ya tidak akan mungkin teman-teman memberikan ya data-data yang mentah, ya kan, kepada dosen. Nggak akan sama dengan kurator. Jadi data-data itu diolah dulu, diolah, kemudian Anda masukkan interpretasi Anda di situ, kemudian ditarik kesimpulan, baru kesimpulan ini diberikan, diutarakan pada saat ujian sidang munakosyah. Sama dengan kurator. Ya, jadi ketika kurator itu mendapatkan data-data yang mentah, tadi ya berupa arsip berbahasa Belanda, sumber sejarah primer, belum ada sumber sejarah sekundernya, belum ada tulisan-tulisan dari orang lain selain arsip berbahasa Belanda ini. Nah, bagaimana menerjemahkan? Artinya menerjemahkan di sini bukan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan, tapi menerjemahkan dalam tanda kutip. Bagaimana mengemas informasi yang ada di arsip berbahasa Belanda ini untuk disampaikan ke publik, agar publik lebih memahami. Jadi publik itu supaya paham ya informasi yang ada di dalam arsip itu sebetulnya apa. Nah, itu harus diterjemahkan dalam tanda kutip oleh kurator. Bagaimana mengemas informasi itu agar mudah dipahami atau bisa dipahami oleh visitor. Ya, bagaimana membuat hasil interpretasi yang itu bisa dipahami oleh publik. Sehingga seorang kurator itu harus punya kemampuan riset, harus punya kemampuan interpretasi data-data atau sumber informasi yang terkait dengan benda koleksi. Ya, misalkan ada benda koleksi keris. Nah, setelah ditelusuri, dicari-cari informasi, dilakukan penelitian, ternyata informasinya terbatas. Hanya arsip berbahasa Belanda saja, belum ada sumber sejarah sekundernya, belum ada tulisan-tulisan terkini yang menulis tentang keris itu. Sehingga informasi apa yang harus kurator itu sampaikan kepada publik? Masa iya arsip berbahasa Belanda langsung mentah-mentah diberikan kepada visitor? Tidak akan mungkin. Sehingga yang perlu dilakukan kurator pertama harus menerjemahkan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga diterjemahkan dalam tanda kutip. Oh, ternyata isinya setelah saya analisis, dilakukan interpretasi, isinya tentang ini. Bagaimana ya caranya saya sebagai kurator
mengemas ke dalam kata-kata atau bahasa yang menarik, yang komunikatif untuk publik, untuk visitor. Nah, ini kemampuan riset ya. Jadi seorang kurator harus punya keahlian khusus, punya kompetensi khusus di bidang interpretasi. Ya, sehingga tidak boleh kurator itu lulusan SMA. Karena apa? Karena dia harus punya kemampuan riset dan kemampuan untuk interpretasi. Ya. Kemudian manajemen koleksi, tadi betul siapa yang bilang manajemen koleksi? Nah, manajemen koleksi, ya. Di pertemuan minggu lalu saya berkali-kali menyampaikan bahwa seyogyanya atau idealnya benda koleksi itu diperbarui, ya, minimal setiap 3 bulan sekali. Ya, jadi tidak kemudian itu saja yang dipamerkan, ya. Nah, sehingga yang memilah, ya, yang memilah koleksi, mana benda koleksi yang menarik untuk ditampilkan kepada publik, yang didisplay ya sesuai dengan tema, itu adalah kurator. Ya, bagaimana cara mendapatkan koleksi? Cara mendapatkan koleksi itu bisa berbagai upaya. Ya, bisa dengan cara pembelian. Museum membeli benda-benda koleksi. Bisa dengan cara hibah. Hibah itu artinya orang yang memberikan benda koleksi kepada museum secara cuma-cuma. Ya, hibah itu bisa perseorangan, bisa komunitas atau perusahaan. Ya, kemudian penemuan ini biasanya didapatkan dari hasil ekskavasi arkeologi. Ya, ini kurator yang menentukan mana saja hasil ekskavasi yang sesuai dengan tema museum. Itu kurator yang menentukan. Ya, atau bisa melalui pertukaran antar museum. Jadi benda koleksi itu ditukarkan. Ini juga melalui perjanjian ya atau kerjasama. Misalkan mana saja yang ditukarkan. Kenapa ditukarkan alasannya? Karena lebih sesuai dengan tema museum. Ya, itu ditukarkan. Kemudian dipinjam atau peminjaman. Ini juga melalui perjanjian ya atau kontrak, berapa lama peminjamannya ya. Kemudian apabila terjadi kerusakan, itu ganti ruginya apa? Ya, ini ada perjanjiannya. Di PP nomor 66 tahun 2015 yang sudah saya share, tolong dibaca ya, itu ada. Ya, ini juga mengatur bagaimana cara peminjaman koleksi, pembelian koleksi, hibah koleksi, pertukaran koleksi, penemuan koleksi. Ya, jadi tentang manajemen koleksi itu yang menentukan adalah kurator. Jadi benda-benda koleksi apa saja yang layak untuk didisplay, yang sesuai dengan tema museum, ya. Apa saja yang harus ditukarkan, mana saja, ya. Nah, itu yang menentukan adalah kurator. Kemudian perencanaan pameran. Nah, ini karena kurator disebut jantungnya museum, ya, maka untuk merencanakan sebuah exhibition atau display, ya, ini direncanakan oleh kurator ya, tentunya dengan kerjasama para pegawai museum yang lain. Itu saling berkolaborasi, bekerja sama dalam membuat pameran yang tentunya interaktif ya dan komunikatif bagi visitor. Kemudian etika profesi. Nah, etika profesi ini adalah etika ya. Etika seorang kurator. Jadi setiap profesi itu saya yakin punya etika profesinya masing-masing ya. Kalau dosen bagaimana, dokter bagaimana, ya. Nah, ini mengacu pada PP nomor 66 tahun 2015.
Ya, jadi seorang kurator itu harus bagaimana. Nah, ketika ini misalkan ya saya tunjukkan yang ini. Tahun penulisannya sudah cukup lama ya. Tahun berapa ini? 1963 ya. Nah, ini tentang kurator. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini display yang ini ya. Itu tentang Husni Kasdut ya. Nah, Husni Kasdut dalam Catatan Museum Polri tahun 2029. Nah, Husni Kasdut itu siapa? Ya, Husni Kasdut itu adalah penjahat kelas kakap ya. Jadi penjahat kelas kakap di tahun 1970. Nah, ini juga sebetulnya membingungkan kurator ya. Nah, ini terkait dengan kuasa kuratorial pernah pada proses pembangunan Museum Polri, saya dengan beberapa rekan kurator bersiasat mewujudkan agar kisah Husni Kasdut, penjahat legendaris tahun 1970, ada dalam tata pamer museum. Beberapa stakeholder Museum Polri pada waktu itu langsung menolak tema Husni Kasdut dengan alasan penjahat kelas kakap tidak layak diabadikan dalam museum milik Polri yang menangkapnya hingga kemudian pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Sebagai kurator keluh kesah untuk menyampaikan suatu fakta sejarah mutlak dibutuhkan agar dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari suatu tema. Terkadang sudut pandang itu tidak mainstream bagi cara pandang pemerintah atau otoritas kekuasaan lainnya, tapi bagaimanapun fakta sejarah harus disampaikan apa adanya sambil memaknainya dengan baik. Nah, itu teman-teman. Ya, ini dulu sempat menjadi perdebatan ya antara pihak Polri dengan kurator Museum Polri. Jadi inginnya kurator dari pihak kurator ingin menampilkan display tentang Husni Kasdut ya, tapi sempat ditolak oleh Polri ya, dengan alasan tidak pantas ya seorang penjahat kelas kakap itu ditampilkan dalam display museum. Nah, tapi kenapa ditampilkan oleh kurator? Justru ini fakta sejarah yang akan memberikan perspektif yang berbeda gitu. Justru dengan mengangkat tema Husni Kasdut itu masyarakat akan mengetahui bagaimana usaha para personel Polri dalam menunjukkan pencurian tata sakti dan lihai itu. Nah, ini supaya memberikan perspektif yang berbeda gitu. Ya. Nah, ini jadi bagaimanapun fakta sejarah itu harus disuguhkan, ya, termasuk tadi ya kaitannya dengan interpretasi ya, kenapa seorang kurator itu harus punya kemampuan interpretasi atau menerjemahkan menerjemahkan dalam tanda kutip fakta sejarah ya, bagaimana menerjemahkan fakta sejarah itu ke dalam bahasa yang menarik, bahasa yang informatif untuk disampaikan ke dalam publik ya. Nah, itu ya, jadi hasil interpretasi itu yang dibutuhkan sebetulnya ya, karena ini merupakan sumber informasi untuk disidang.
tanda kutip fakta sejarah itu, membuat hasil interpretasi itulah yang harus dipunyai, kemampuan itu yang harus dipunyai oleh seorang dokter. Ini kalau di lapangan teman-teman, ya saya pernah magang di salah satu museum, ya. Bukan magang tapi kami kerja ya, dulu kerja di salah satu museum. Menggantikan tugas kurator itu susah-susah gampang kalau di lapangan, ya eksekusinya susah-susah gampang. Lain ketika kita ngomongin tugas kurator begini, ya tapi kalau sudah dilaksanakan jadi kurator sendiri itu pusing. Bagaimana kemudian ini harus hati-hati. Fakta sejarah begini. Ya, tapi bagaimana kita menerjemahkan fakta sejarah itu agar bisa dikemas, ya, dalam bahasa yang aman kan gitu. Bahasa yang aman kepada publik. Ya, tidak terlalu terus terang, tetapi juga tidak ditutupi kan gitu. Ya, fakta sejarah itu harus dikemukakan ke publik. Ya, harus dikemukakan ke publik, tapi tidak ditutupi. Paham nggak? Ya, jadi kalau dibilang kurator cari aman, ya, kurator cari aman. Misalkan pemberontakan G30 SPKI, ya, itu tidak mungkin ditutupi, ya, tetapi bagaimana mengemas itu ke dalam bahasa yang diplomatis, ya, yang tentunya bisa memperkaya, ya, wacana publik, ya, tanpa ada argumentasi tertentu, ya, yang semua itu menyudutkan, ya, baik pro maupun kontra. Tetapi kemarin saya katakan museum itu nggak netral, ya, teman-teman. Ya, museum nggak netral, nggak bebas dari kepentingan kan gitu. Ya, museum itu punya kepentingan. Jadi sah-sah aja kalau kita memberikan argumentasi di situ, ya, karena museum itu nggak apa-apa, karena museum itu sifatnya nggak netral, dia punya kepentingan, ya, tidak bebas dari kepentingan, itulah museum. Balik lagi, ya, ketika profesi. Tugas pokok kurator museum ini, ya, tugas umum kurator ada di bidang pendidikan, ada di bidang pemasaran, akuisisi itu tadi, ya, bagaimana cara mendapatkan koleksi atau pengupayaan koleksi. Bisa didapat dari pembelian, bisa didapat dari hibah, bisa didapat dari penemuan dari hasil ekskavasi, bisa didapat dari penelitian, bisa didapat dari pertukaran, bisa didapat dari peminjaman, ya, dari akuisisi, ya. Kemudian publikasi, ya, setelah melakukan kajian penelitian, kurator punya tupoksi apa? Mempublikasi hasil penelitian, entah itu melalui seminar, entah itu melalui tulisan berbentuk artikel jurnal, entah itu melalui tulisan dalam bentuk buku, ya, atau menjadi narasumber, pembicara di konferensi. Kemudian kurasi koleksi. Nah, ini tadi, ya, kurator memastikan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemasaran, akuisisi juga iya, publikasi juga iya, kurasi koleksi juga iya. Makanya kurator disebut sebagai jantungnya museum. Kemudian tugas kerja kurator menurut IP ini, ya, merawat dan konservasi koleksi, memberikan masukan kepada kepala museum, ya. Jadi kurator itu tugasnya adalah memberikan masukan, ya, kepada kepala museum. Kemudian riset dan sirkulasi informasi, ya, sirkulasi informasi tadi, ya, harus punya kemampuan interpretasi, ya, bagaimana informasi itu disajikan, ya, disajikan kepada publik. Nah, ini sirkulasi informasi. Penyusun anggaran, nah ini juga tugasnya kurator.
Jadi kurator itu harusnya digaji paling banyak ya. Ya. Besok jadi kurator. Edukasi publik. Nah, edukasi di bidang edukasi iya, di bidang marketing iya, kan gitu. Di bidang akuisisi iya, publikasi, interpretasi, kurasi. Ya. Jadi banyak tugas kurator. Nah ini ya, tahapan kerja kurator ada identifikasi awal. Identifikasi awal itu artinya tadi ya saya sudah sampaikan, kurator punya tugas untuk mengkaji atau meneliti benda koleksi. Jadi kurator harus melakukan identifikasi awal, ya, mencari sumber-sumber, ya, sumber-sumber yang terkait dengan koleksi. Ya, sumber-sumber itu bisa didapat dari kajian pustaka, bisa didapat dari observasi lapangan. Nah, itu identifikasi awal, ya. Kemudian kajian pustaka, ini sumber-sumber yang didapatkan dari pustaka ya, atau referensi pustaka. Kemudian kajian observasi ini dilakukan di lapangan ya, di lapangan. Misalkan ada benda cagar budaya, ya, benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya, maka harus mendatangi langsung lokasinya. Nah, ini yang namanya kajian observasi ya, atau kajian lapangan, di mana kurator ketika mengkaji atau melakukan penelitian terhadap koleksi harus studi lapangan, harus mendatangi sendiri lokasi benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya yang diteliti atau yang tengah diteliti. Keempat, interpretasi, tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana kemudian mengolah, ya kan, mengolah data-data yang didapatkan melalui studi pustaka, melalui studi lapangan, itu diolah kemudian diberikan analisis, dimasukkan analisis. Setelah dilakukan interpretasi, baru publikasi. Ya, kesimpulannya apa? Sama tahapnya dengan teman-teman ketika besok melakukan penelitian untuk skripsi, tahapannya sama ya. Itu kan tahapan penelitian. Ya, ketika teman-teman besok buat skripsi, sama ini tahapnya. Tahapan kerjanya sama dengan kurator gitu. Nggak ada bedanya. Ya. Setelah interpretasi kemudian disimpulkan, ditarik kesimpulan ya. Teman-teman juga harus publikasi di dalam bentuk jurnal. Setelah kesimpulan ya, kemudian dipublikasikan. Nah, perkembangan peran kurator museum dalam perubahan pengelolaan museum, seiring dengan berubahnya lanskap museum, peran kurator yang selama ini dikenal secara konvensional sebagai penjaga koleksi dan peneliti mengalami perubahan signifikan. Kini kurator tidak hanya bertugas mengelola, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung sosial dan pencerita yang menjadi relasi antara peninggalan masa lalu dan kehidupan. Ya, jadi kurator ini kalau dulu awalnya tugasnya hanya mengelola koleksi saja, ya, tetapi semakin hari atau dalam perkembangannya tugasnya menjadi semakin kompleks, ya, tadi ya, melakukan kajian, membuat interpretasi, menyusun anggaran, melakukan katalogisasi. Besok saya jelaskan ya tentang katalogisasi dan inventarisasi bedanya apa. Besok di pertemuan depan. Nah, ini juga penghubung sosial dan pencerita antara peninggalan dengan kehidupan masyarakat. Ya, jadi yang namanya kurator itu kan mewakili museum, sangat terbuka, ya, sangat terbuka bagi publik untuk apa? Untuk menyampaikan informasi atau masukan-masukannya kepada museum atau terkait dengan informasi di balik display atau koleksi museum. Jadi kurator itu sangat terbuka atau welcome ya terhadap masukan-masukan, saran kritik dari publik. Idealnya begitu. Ya. Kemudian dalam memaksimalkan ya fungsi museum di bidang edukasi dan rekreasi ya, atau edutainment ya, itu
edukasi entertainment, maka museum seharusnya idealnya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, entah itu sekolah, entah itu perguruan tinggi, entah itu travel agency, entah itu pusat oleh-oleh, entah itu masyarakat adat, ya. Karena seringkali museum di bidang sejarah dan culture itu ada tur sendiri, tur khusus, ya, untuk mengunjungi masyarakat adat di suatu wilayah. Ya, jadi idealnya kurator ini atau kurator yang menjembatani, ya, atau sebagai jembatan antara museum dengan publik. Tadi ya bisa kerjasama dengan pemangku jabatan, ya, di pemerintah pusat atau daerah, ya, dengan perguruan tinggi, dengan dekan misalkan, kalau dengan fakultas adat misalkan, ya, atau sekolah itu dengan kepala sekolah atau dinas terkait, dinas pendidikan